Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan calon guru penggerak setanah air. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Gani, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Gorontalo Utara. Pada presentasi video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual Merdeka Belajar pada anak. Modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah mengandung asas trikon. Asas trikon itu adalah prinsip perubahan yang dapat kita lakukan dalam transformasi di dunia pendidikan. Asas trikon ini mengandung 3 kontinu. Yang pertama, kontinuitas, yaitu tidak melupakan akar nilai budaya. Kedua, konvergeni, yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia. Ketiga, konsentris, yaitu pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan murid. Trilogi semboyan dalam dunia pendidikan yang kita kenal secara umum menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, refleksi mengenal dan memahaminya, yaitu yang pertama Ingarso Sung Tulodo, kedua Ing Madya Mangun Karso, ketiga Tuturi Handayani. Inilah yang menjadi dasar jiwa pendidikan nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya, biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Wardi Suryaningrat. Beliau merupakan cucu dari Sri Paku Alam III dan ayahnya bernama GPHA Suryaningrat. Pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai anak bangsawan Jawa, Suwardi Suryaningrat mengenyam pendidikan European School, yaitu sekolah rendah untuk anak-anak Eropa, di samping pendidikan-pendidikan lainnya yang ia jalani. Profesi Ki Hajar Dewantara yang digeluti oleh Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal Ki Hajar Dewantara adalah dalam dunia jurnalisme yang berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah pada waktu itu serta profesi lainnya. Pada saat mendirikan Inisiatif Parci bersama dengan Danu Dirja Setiabudi atau yang dikenal dengan Does Deker dan Cipto Mangunkusumo pada 25 Desember 1912 dengan tujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian ditolak oleh Belanda karena dianggap dapat menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat. Mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa setelah kembali dari pengasingan bersama dengan teman-temannya, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang dinamakan National Underwich Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada bulan Juli 1922. Setelah itu, tidak lama kemudian Ki Hajar Dewantara menutup usianya. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta. Nah, kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
Bapak Ki Hajar Dewantara memuat asas pendidikan. Menurut pemikiran beliau, pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia itu yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Itu menurut pandangan beliau, tokoh pendidikan Indonesia kita ya teman-teman. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun, jika saya dan teman-teman mengimplementasikannya di sekolah, kami mengimplementasikan sebagian dari dasar-dasar pendidikan yang relevan yang menuntun siswa, yaitu pada saat upacara bendera, kemudian pembiasaan mencium tangan guru sebagai simbol ya 3S kami, salam, senyum, sapa. Kemudian menuntun siswa untuk bekerja sama di lingkungan sekolah, bergotong royong yang sudah menjadi ciri khas anak bangsa di Indonesia. Kemudian kami juga menuntun siswa untuk peduli dengan sesama dalam kegiatan Palang Merah Remaja. Kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut filosofi beliau, pendidikan karakter anak itu mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita sebagai pendidik atau guru tidak bisa memaksakan kehendak kita. Fungsi kita sebagai pendidik adalah sebagai fasilitator yang mengarahkan, menuntun anak untuk mencapai karakternya yang dimilikinya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, dalam tampilan gambar ini, sini adalah model pembelajaran pada akhir abad 20, kemudian pembelajaran berbasis IT pada abad 21 yang barusan kita selesaikan dengan proses digitalisasi ANBK-nya. Kemudian menuntun karakter religius anak. Ini adalah tugas kita juga sebagai seorang pendidik. Kalau di sekolah saya, religius anak itu paling dominannya. Pembiasaan yang kita lakukan, yang kita terapkan di sekolah untuk mendidik karakter anak ini agar berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila adalah pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur bersama. Kemudian kalau pada hari Jumat kita menyisihkan waktu untuk pembelajaran baca tulis Al-Quran. Kemudian ada kegiatan yang sering juga kami lakukan di sekolah, yaitu halal bil halal. Kegiatan halal bil halal ini kami para pendidik melatih anak untuk menuntun mereka agar bisa menjadi pelaksana dalam kegiatan itu.
Nah, pematerinya, moderatornya, dan bahkan penceramahnya, serta ajang-ajang lomba lainnya dalam bidang religius, itu semuanya siswa yang melaksanakan. Tapi kami juga mengundang orang tua murid untuk melihat secara langsung bagaimana pembentukan sikap nilai-nilai religius yang ditanamkan di sekolah kami untuk anak-anak mereka. Rekan-rekan calon guru penggerak, mari kita saksikan bersama video dokumentasi saya pada saat mengawali diri saya dalam membimbing anak zikir dan sholawat sesuai dengan filosofisnya pemikiran KHD. Selamat menyaksikan. Di dalam membentuk minat dan bakat anak, kami para pendidik di sekolah menuntun anak dalam berkarya. Mereka diberikan kebebasan untuk mengeksplorasikan karya yang ingin mereka ciptakan sendiri. Rekan-rekan calon guru penggerak, ini adalah video yang kedua yang saya awali juga dari diri saya pada modul 1 ini, yaitu memotivasi semangat belajar anak. Selamat menyaksikan. Belajar kita yel-yel dulu ya. Yel-yel untuk apa? Semangat belajar. Apa kurang semangat ini? Semangat apa? Belajar. Oke, kita tepuk tangan semangat. Tepuk tangan semangat. Semangat. Stres, segar maksudnya. Segar, pikiran, semua pelajaran masuk. Tidak ada mau lama-lama berpikir, semua jadi pintar, bisa memahami pelajaran dengan cepat. Nah, kita rilekskan ini ya. Otak kanan dan otak kiri. Otak ada berapa? 2. Sebelah kanan dan kiri. Nah, kalau belajar terus kan bisa otak itu capek ya. Nah, kita rilekskan dulu. Mau awal belajar atau sementara belajar, otak itu perlu dirilekskan. Semua berdiri, rapikan pakaian dulu, bercantik-cantik, berganteng-ganteng. Ya, kita yel-yel dulu. Ini adalah gambaran visitasi akreditas sekolah kami. SDN 16 Kuandang adalah sekolah adiwiyata, peraih adiwiyata tingkat nasional pada tahun 2016. Kemudian kami juga meraih akreditas nilai A. Nah, ini adalah bentuk bimbingannya, visitasi diawali dari Korwil, kemudian pelaksanaannya, penilaiannya 2 asesor dari pengawas provinsi yang menilai akreditas sekolah kami. Kegiatan Posyandu Anak dan Remaja. Kegiatan ini rutin dilaksanakan di sekolah sebagai wujud kerjasama antara pihak sekolah dan Puskesmas, Dinas Kesehatan Kecamatan Kuandang. Kami selalu memperhatikan kesehatan anak dengan upaya pemeriksaan rutin posyandu agar kesehatan anak-anak terpantau.
Sebagai penutup, inilah momen-momen kebersamaan kami, ibu-ibu semua, staf Dewan Guru SDN 16 Kuandang. Sungguh indahnya kebersamaan, menjaga rasa solidaritas sesama guru, menumbuh kembangkan rasa persaudaraan dan cinta kasih antara guru dan siswa juga orang tua. Terima kasih sudah mau menonton dan menyaksikan video demonstrasi kontekstual saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.